Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah dalam taat sampai akhir hayat dan dikumpulkan bersama Nabi, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini saya secara pribadi makin prihatin. Kenapa? Karena kita sendiri internal umat Islam ini sampai saat ini terlihat masih belum bisa berdamai antara sesama umat Islam. Sehingga kadang-kadang kita merasa ajaran agama ini belum mendatangkan rahmatan lil alamin. Jangankan bagi umat di luar Islam, bagi umat Islam saja masih jauh dari apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Ustadz? Kalau Bapak Ibu mengaji lewat YouTube, katakan saja dulu berguru sama YouTube, ya kan? Baru hijrah lalu berguru di YouTube 3 bulan hijrah, maka nanti bisa menjadi orang yang sangat keras, berkelahi sama orang tuanya dianggap ahlu bid'ah, ahlu neraka, ya kan? Kenapa? Orang tuanya enggak berjenggot, orang tuanya kadang malas ke masjid, enggak ke masjid, salat di rumah, dibentak-bentak, ya, macam-macam. Ini akibat sebenarnya pemahaman agama. Tentu ada yang salah dalam memahami agama seperti ini. Kenapa? Karena agama Islam itu sebenarnya, kalau kita pahami bagaimana Nabi mengembangkan agama ini dengan akhlak, ya, tidak langsung dengan hukum mencela-mencela gitu, tapi dengan pemahaman yang hikmah, bukan pemahaman yang keras memaksa-maksa, ya. Kalau enggak begini Anda sesat, kalau enggak begitu Anda masuk neraka, dan seterusnya. Maka dari itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sisi akidah pun kita, sebahagian dari kelompok umat Islam ini ada yang suka sekali menyesatkan orang. Apa yang diamalkan orang hari ini dianggapnya sama dengan apa yang diamalkan orang-orang kafir Quraisy masa lalu. Ya, padahal orang sekarang sama orang Arab kafir Quraisy gak ada hubungannya, hubungan darah gak ada, hubungan budaya gak ada. Ya kan? Contoh, masa lalu kafir Quraisy itu menyembah berhala. Di dalam Al-Quran disebut ketika mereka ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Sebenarnya kami menyembah Allah, tapi lewat berhala. Ya. Ketika mereka ditanya, siapakah pencipta langit dan bumi? Allah. Mereka percaya yang menciptakan langit dan bumi Allah. Ya. Jadi mereka terpercaya dengan tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, lalu perbuatan orang-orang kafir Quraisy ini nyembah berhala, mendekatkan diri kepada Allah, disamakanlah kita kepada kita orang-orang Islam yang ziarah makam wali, yang berwasilah ke wali, berdoa kita di makam wali dengan harapan ada berkahnya kepada kita, kemudian dianggaplah sama dengan kafir Quraisy, penyembah berhala. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana cara akal mereka menyamakan berhala dengan makam ulama, makam wali. Bagaimana cara mereka menyamakan berhala dengan wali, dengan orang-orang soleh? Sama enggak berhala sama wali, orang soleh? Sama enggak berwasilah dengan berhala dengan berwasilah dengan orang soleh misalnya? Sama enggak? Bagaimana caranya makanya?
kan kejam sekali logikanya sebenarnya kan. Analoginya kan kejam itu. Kenapa? Menghina sekali. Kenapa enggak menghina? Bapak mau enggak disamakan sama patung? Bapak sendiri lah. Mau enggak Bapak disamakan dengan berhala? Ini karena mereka tidak paham usul fikih, tidak paham analogi kias. Bagaimana cara menggunakan kias, analogi. Mereka tidak mengkajinya bagaimana cara ulama menggunakan kias dengan baik. Akhirnya mereka menggunakan kias secara serampangan. Ya. Itu contoh pertama. Ya. Padahal kalau kita misalnya ziarah ke Babus Salam, Langkat, kemudian kita baca Fatihah, baca Yasin di situ, kita hadiahkan pahalanya kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabat, kemudian kepada Syekh Abdul Wahab Rokan. Sesudah kita hadiahkan pahalanya, lalu kita berdoa di makam itu kepada Allah. Ya, berdoa di makam itu kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ruh orang-orang soleh itu tidak pernah mati. Tidak ada ulama dari zaman Nabi sampai sekarang yang mengatakan ruh itu mati. Jelas, Pak? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran dengan jelas. Allah katakan, ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira orang-orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu sebenarnya hidup di sisi Tuhan, di sisi Allah. Yurzaqun, mereka diberi rezeki. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan mati. Yang mati itu apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang mati itu jiwa, bukan ruh. Yang mati itu nafs. Berpisah dia dari jasad, maka itulah yang disebut dengan mati. Kalau ruh tidak mati. Apalagi ruh, ulama para wali. Maka kalaupun ada yang berpendapat mengatakan ketika kita berdoa di makam wali, lalu kalaulah tadi mungkin Fatihah kita, bacaan kita itu sampai kepada ruh para wali, disampaikan oleh Allah, menurut sebahagian besar ulama mengatakan insya Allah sampai. Lalu kita berdoa di makam wali itu, memohon kepada Allah, lalu diaminkan ruh para wali di alam ruh, karena kita ngirim sama dia Fatihah, diaminkan sama dia. Aminnya itulah yang menjadi berkah doa kita semakin cepat terkabul. Jadi bukan kita minta ke walinya, ke kuburannya gitu. Paham, Pak? Maka Imam Syafi'i bukan tanggung. Imam Syafi'i, imam paling hebat turunan Quraisy. Ya. Ketika dia ada masalah berat, dia ziarah ke makam Imam Hanafi yang dianggapnya bagian dari gurunya karena dibacanya kitabnya, walaupun gak jumpa. Ziarah dia ke makam Imam Hanafi, lalu dia bacakan doa kepada Imam Hanafi, lalu dia berdoa di kuburan itu, dan alhamdulillah selalu terkabul, dia bilang. Itu sekelas Imam Syafi'i, Pak. Apakah kita mengatakan dia syirik sama dengan penyembah berhala? Ini kan bahaya kan? Ya, orang kalau tidak mengerti fikih dan usul fikih, maka muncullah fatwa-fatwa yang enggak benar. Dan ini merusak. Kenapa? Karena kita dianggap musyrik. Lama-lama darah kita halal. Makanya mohon maaf nih, di Mekah itu kuburan itu diratain dengan tanah. Tinggal onggokan. Gak tahu kita mana kuburan Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, kuburan Bilal yang mana, gak paham kita, Pak. Benar? Bagi yang pernah berangkat haji dan umrah pasti tahu makam Baki dekat masjid. Nah,
Orang ziarah kok bilang nyembah kubur. Nabi itu Pak, Bu, dalam hadis Sahih Bukhari, Aisyah lihat Nabi gak ada di rumah, dicari ke istri lain, gak ada juga, tengah malam. Dicari, ternyata Nabi ziarah di makam baki tengah malam. Malam-malam ziarah. Apakah Nabi nyembah kubur? Ya. Nggak tahu kita pastinya. Apa alasan Nabi ziarah kubur tengah malam? Jangan-jangan Nabi takut. Maaf nih ya. Zaman dulu orang-orang dulu kan, kafir Quraisy penyembah berhala ini kan baru keluar dari kesyirikannya. Baru keluar dari kesyirikannya itu maksudnya apa? Dulu mereka nyembah patung, nyembah hantu gitu kan. Maka Nabi pernah mengharamkan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah mengharamkan ziarah kubur, fazuruha. Tetapi sekarang sudah mantap, sudah ngerti, silakan ziarah. Karena ziarah itu mengingat mati. Jangan-jangan Nabi juga ziarah kubur tengah malam, takut disalahpahami orang kafir Quraisy, bekas-bekas kafir Quraisy yang baru masuk Islam. Belum mantap imannya kan begitu. Bisa jadi seperti itu kan. Nah, maka kita pun tidak siap disamakan dengan kafir Quraisy kan. Masa kita ziarah makam wali? Abu Jahal aja enggak setara dengan wali, apalagi dengan patung. Kan begitu. Nah, ini termasuk masalah yang kita hadapi hari ini. Sampai hari ini, Pak. Tawasul, sesat, bid'ah, masuk neraka. Syirik. Bapak dianggap syirik kalau ziarah makam wali. Bapak dianggap syirik kalau tawasul dengan orang-orang soleh atau dengan kuburan orang-orang soleh. Yang dimaksud dengan tawasul tadi yang seperti itu. Bapak berdoa di kuburan itu. Ya, bukan kita minta ke kubur, nyembah kubur. Goblok orang nyembah kubur. Kok kuburan disembah? Bapak percaya ada ulama yang nyembah kubur? Saya mau tanya dulu lah. Bapak percaya ada ulama Islam yang nyembah kubur? Hah? Gak mungkin lah ulama dari kecil belajar Al-Quran, Al-Quran hadis nyembah tiba-tiba udah tua nyembah kubur. Gimana akal kita itu? Nah, yang dihukumi syirik kafir itu ya ulama-ulama. Bukan orang biasa. Ini dalam segi akidah. Maka sekarang ini kan ya seolah-olah kita ini sedang perang akidah sekarang, Pak. Antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan saya sebut aja lah ya, dengan Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ini munculnya abad 19 yang di Mekah itu. Ini turun mereka ke Indonesia. Pasukan-pasukannya. Maka hati-hati belajar akidah sekarang. Anak-anak kita nanti yang ngeri. Barang siapa yang mengatakan ada orang yang mengetahui yang gaib, maka dia kafir. Fatwa Syekh Utsaimin dalam bukunya Kitab Tauhid. Barang siapa ada yang meyakini, barang siapa ada orang yang mengatakan mengetahui yang gaib, maka dia terhukum kafir. Karena menurut Al-Quran yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Ngeri enggak fatwa itu? Ngeri kan? Seolah-olah nanti Nabi jadi kafir. Kenapa? Nabi tahu yang gaib. Jelas tahu, karena dia nubuah, punya ilmu nubuah diturunkan Allah. Sebahagian, tidak semua. Kalau Nabi tidak tahu yang gaib, mana mungkin kata Nabi, saya di zamanun akan datang zamannya nanti begini-begini. Itu kan gaib. Nanti di akhir zaman akan datang Dajjal. Nanti di akhir zaman akan turun Imam Mahdi. Kafirlah Nabi Muhammad. Ngeri kan? Salah-salah kita ngeri, Pak. Akhirnya. Apalagi para wali punya kasyaf. Nah, Tuan saya, bagaimana menurut Tuan saya, anak saya gini-gini sekolah ini? Nah, ya wali-wali itu rata-rata punya kasyaf kan. Kalau nggak punya kasyaf, belum mencapai tingkat wali itu. Kasyaf itu ya sejenis petunjuk ilham dari Allah. Nah, saya sendiri ketika meninggal anak saya yang nomor 4. Ya. Kemudian guru bilang, sabar, nanti ada gantinya. Gantinya siapa? Nanti ada lagi gantinya. Iya. Sesudah ini nanti perempuan.
Sesudah ini nanti gantinya. Yang meninggal laki-laki. Sesudah ini? Enggak. Sesudah ini nanti anak perempuan. Yang satunya lagi nanti anaknya laki-laki. Coba 2 tahun sebelum kejadian dia sudah cerita. Nanti anak saya berikutnya, yang pertama perempuan, kemudian baru dapat laki-laki gantinya yang meninggal. Dan itu kenyataan, tidak bohong. Demi Allah. Itu guru. Kok bisa tahu yang gaib dia? Dari mana? Ya dari Allah. Itu kalah kasyaf dia kan. Jadi kafirkah dia karena tahu yang gaib? Ya bahaya kan. Nabi Khidir aja tahu yang gaib. Karena tidak bisa memahami ayat Al-Quran dengan baik. Jadi cenderung takfiri, suka mengkafirkan orang. Tapi kalau disebut siapa yang menghalalkan zina, siapa yang menghalalkan mencuri, membunuh, maka dia kafir. Semua ulama sepakat. Kenapa? Udah jelas ayatnya. Tapi kalau siapa yang mengetahui yang gaib, siapa yang percaya ada orang yang mengetahui yang gaib selain Allah, menjadi kafir. Ini bahaya. Kenapa? Karena ada firasat, diakui syariat, ada ilham, diakui syariat keberadaannya, ada kasyaf, diakui dalam ilmu tasawuf keberadaannya. Abu Bakar aja tahu kok. Bapak Ibu kalau baca riwayat Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Ya Aisyah, tidak ada yang paling kutakutkan daripada hidup susah daripada engkau. Tapi aku tidak punya harta yang banyak. Hari ini dia masih ngomong ini. Hari ini adalah harta yang kutinggalkan itu menjadi warisan bagimu. Tetapi warisan yang kutinggalkan ini nanti tidak hanya milikmu, tetapi juga milik adikmu yang perempuan. Nah, milik adikmu lagi yang perempuan. Aisyah bingung. Adik yang mana? Itu yang mau lahir itu nanti perempuan orangnya, gitu kan. Jadi sebelum lahir anak Abu Bakar dia tahu anak itu perempuan gitu. Ya kalau zaman dulu itu dibilang syirik, Pak. Meramal isi kandungan syirik. Kalau sekarang syirik enggak? Kalau dokter bilang, ini anak bapak laki-laki nih. Syirik enggak dokternya? Jadi enggak gaib kan? Udah ada USG. Zaman dulu mana ada USG? Jadi apakah Abu Bakar itu kafir gara-gara dia tahu yang gaib? Tahu dia bahwa dia akan meninggal hari ini? Enggak lah. Ya, ini hati-hati Pak ya, hati-hati. Apalagi masukkan anak ke pesantren, lihat dulu akidah pesantren itu. Ya. Karena kita pun belajar agama dari kecil, salah-salah ya gitu juga Pak, ekstrim juga kan, mengalami juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Dalam akidah begitu. Begitu juga dalam hukum-hukum fikih, ya, hukum-hukum fikih ini pun begitu juga. Kalau Bapak dengar di YouTube, ya, ada yang berfatwa, apa fatwanya? Buaya halal. Bapak mau makan buaya, Pak? Ada yang selera? Ada yang selera buaya, Pak? Karena ada ulama yang menghalalkan buaya. Ulama mana? Ulama Timur Tengah. Imam Syafi'i mengharamkan buaya. Bapak lebih suka mana? Pendapat ulama yang menghalalkan atau mengharamkan? Ya hadis kan sudah sahih, binatang buas itu nggak boleh dimakan. Makan harimau nggak boleh. Buaya binatang buas nggak? Buas. Hidup di dua alam, itu dikasih. Bisa hidup di air, bisa hidup di daratan. Kalau di air bisa hidup di air daratan, kalau mau bisa disembelih nanti menjadi halal. Binatang itu menjijikkan dalam tradisi masyarakat setempat. Ya. Jijik nggak makan buaya? Jijik lah, masih banyak yang lain kan. Nah, ketika dihalalkannya buaya di masyarakat Muslim Indonesia, orang Indonesia pasti nolak Pak. Kenapa ini terjadi? Itulah karena nggak paham fikih, nggak bisa memilihkan pendapat yang paling sesuai dengan akal publik. Ma ra'aul mu'minuna khairam fahuwa indallahi khair. Apa yang dalam pandangan akal publik, akal orang-orang beriman, para ulama di tempat itu baik dalam pandangan Allah.
Kenapa? Karena ulama rata-rata mandang baik. Dan ulama kita itu rata-rata mandang buaya itu haram. Kok beraninya kita menghalalkan buaya? Ya, jadi penal. Ini karena nggak paham fikih. Ya. Dalam berhukum begitu. Ada lagi nih, mohon maaf, ini agak apa sedikit. Tapi ini perlu. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, ya. Akibat tidak memahami metodologi istimbat hukum, mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci dari Quran hadis. Onani bulan puasa boleh, tidak membatalkan puasa. Bapak pernah dengar? Hah? Pernah dengar ini? Fatwa ini keluar dijelaskan oleh Yazid Jawas, pentolan Salafi Wahabi. Bu, saya mau tanya, ibu kalau haid boleh nggak puasa? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Hadas besar. Bapak kalau junub siang hari sama istrinya hubungan, batal nggak puasa? Kenapa? Hadas besar. Paham nih ya? Onani, masturbasi di siang hari, hadas besar nggak? Kok bisa nggak batal puasa? Yang membatalkan puasa itu hadas besar loh. Ya kok onani kok nggak bisa? Nggak ada hadisnya katanya. Nah, inilah orang yang, kalau saya bahasanya, kurang berfungsi akalnya Pak, kiasnya. Ya. Bagaimana orang bisa puasa? Ya puasa itu kan menahan hawa nafsu. Ya kalau onani itu kan menggelomarkan hawa nafsu. Maka hadas besar nggak boleh, hubungan nggak boleh, itu hawa nafsu. Karena puasa itu menahan hawa nafsu, seksual dan makanan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oh nggak ada hadisnya, Nabi nggak ada bilang gitu. Nah, inilah makanya nggak paham fikih. Nggak semuanya rinci harus dikatakan Nabi. Ada yang tak perlu dikatakan Nabi, udah paham kita. Contoh, ya, kentut batal nggak wudu? Kenapa batal? Mana ada hadisnya? Kok bisa batal? Hadisnya nggak ada. Mana ada hadis batal kentut, batal wudu? Nggak ada hadisnya Pak. Kenapa? Tahu batal? Nah, Nabi SAW bersabda, kalau kita sedang sholat tiba-tiba keluar angin dari dubur kita, maka sholat kita Nah, itulah menyebabkan maka wudu batal. Itu tanda wudu batal Pak. Kalau batal wudu, batal sholat, buang angin itu batal wudu, makanya batal sholatnya. Nah, itulah fikih. Maka ulama fikih ini sebenarnya sudah membantu kita bagaimana kita bisa mengistimbatkan, mengeluarkan hukum dari Al-Quran hadis. Tafsiliyah, dengan cara tafsili. Jadi ayat hadis dipahami secara rinci oleh para ulama-ulama ahli. Lahirlah namanya fikih. Ya. Dalil. Apa arti dalil? Sandaran. Ya, dalil sama mereka yang hanya dikatakan Allah dan dikatakan Nabi. Kalau nggak dikatakan Allah, nggak dikatakan Nabi, bukan dalil. Wah, keras sekali kan? Akibatnya, nih hati-hati ya. Kalau kita berpegang dengan pemahaman seperti ini, saklek begini, apa dalil narkoba haram? Ada nggak dalam Quran hadis? Apa dalil ganja haram? Ada nggak dalam Quran hadis? Hancur nggak agama kita Pak? Kalau hanya mengandalkan teks Al-Quran, teks hadis, tanpa ada ijtihad ulama, nggak ada. Maka mohon maaf, sebagian orang aja masih menghalalkan ganja kan? Kenapa nggak ada hadisnya ganja haram? Kalau kita bawa ke narkoba, nggak ada. Zaman Nabi nggak ada narkoba, nggak ada hadisnya. Apa seperti ini yang mau ikut? Gila nggak hukum begini? Dalil itu hanya ada Al-Quran dan hadis. Sedangkan Nabi mengatakan
ya Mu'az, mau dikirim Mu'az ke Yaman, gubernur Yaman. Kaifa taqdi idza urira laka qada. Bagaimana kau nanti memutuskan hukum kalau dihadapkan masalah? Aqdi bi kitabillah. Saya tetapkan dengan kitab Allah. Fa illam tajid, kalau enggak ada kau lihat dalam Quran, fa bi sunnati Rasulillah. Aku menetapkan dengan sunnah, dengan hadis Rasul dari engkau ya Rasul. Fa illam tajid, kalau kau enggak temu dari sunnah, enggak tahu kau aku pernah melakukan itu, menjelaskan itu, fa bi ra'yi wala alu. Aku menggunakan ra'yuku wala alu, dan aku tidak akan berpaling, tetap aku beri hukuman. Baru waqafallah. Nabi menyetujui, dipegangnya dada Muaz, pegang beliau dadanya. Semoga Allah memberi kau taufik hidayah kepadamu. Nabi setuju, baru suruh berangkat. Jadi qadi, jadi hakim agung sekalian, jadi gubernur, berikan hukuman. Karena masa dulu belum ramai seperti sekarang. Jadi antara gubernur sama hakim agung itu nyatu. Artinya apa? Ya kalau tidak ada dalam Al-Quran hadis, maka digunakanlah kias analogi oleh ulama. Dibuatlah kaedah-kaedah kias itu. Kias itu enggak boleh berkaitan dengan akidah pokok seperti tadi. Mengkiaskan antara orang yang tawasul dengan orang soleh dengan berhala, itu enggak boleh. Itu akidah pokok, mensyirikkan orang. Dan kias itu harus sejajar sama ilatnya, sifatnya. Sifat berhala dengan sifat orang soleh enggak sama. Berhala enggak bisa mendekatkan kita kepada Allah, tapi kalau ulama yang soleh, wali Allah, itu bisa membantu kita untuk dekat kepada Allah, bisa ngajari kita untuk dekat ke Allah. Kalau berhala macam mana dia ngajari kita? Maka ciri wali, ciri ulama itu kata Ibnu Abbas, ciri-ciri wali Allah itu apabila kamu memandang wajah mereka, kamu teringat Allah. Itu ciri wali, Pak. Kamu lihat aja wajah mereka, teringat kamu sama Allah. Allahu Akbar. Bukan kita nyembah dia, makin teringat kita sama Allah, makin dekat kita sama Allah. Itu ciri wali. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka digunakanlah kias. Kenapa narkoba haram? Kenapa ganja haram? Karena sifatnya sama dengan sifat khamar. Sifat itu disepakati ulama. Apa itu? Memabukkan, merusak akal. Karena hadirnya Islam itu dalam rangka, dalam maslahah as-satibi disebut maslahah pokok itu adalah dalam rangka hifzul akal. Islam itu datang dalam rangka memelihara akal. Maka ketika kita makan khamar, minum khamar, akal kita rusak, hilang kayak orang gila. Bapak ibu sehat, lalu akalnya dihilang, dibunuh, dijadikan seperti orang gila. Bodoh enggak? Bodoh. Bapak sendiri yang membuat bapak ibu bodoh, karena bapak merusak akal bapak ibu. Kan begitu kan? Maka diharamkan Allah khamar itu. Apalagi narkoba, lebih parah daya rusaknya dari khamar. Daya rusak narkoba kepada akal lebih dahsyat dari khamar. Ya. Nah itulah jadi maka diharamkan. Tapi kalau khamar dari perasan anggur yang dibusukkan, yang memabukkan itu, tidak dibusukkan anggurnya, jadi anggur biasa, anggur halal enggak? Halal. Karena anggur tidak merusak akal. Harus paham kita. Jadi kias, kenapa dia merusak? Itu tadi, ya ilatnya, karena sama-sama merusak akal. Ya, ada 5 itu kan. Hifzul din, menjaga agama, maka murtad tidak boleh. Ya, kemudian hifzun nafs, menjaga jiwa, maka membunuh itu haram, dosa besar. Ya, kemudian hifzul akal, menjaga akal, maka merusak akal, dosa besar, minum khamar. Hifzun nasal, menjaga turunan itu tujuan hukum Islam, maka merusak turunan itu dengan berzina, itu haram, dosa besar. Maaf, seorang ayah menjinahi anak perempuannya, kemudian lahir anak perempuannya manggil apa sama ayahnya? Manggil bapak suami
abang atau jadi ayah. Rusak kan? Maaf nih ya. Ya. Seorang bapak menjinahi anak perempuannya, hamil, lahir anaknya. Anaknya itu manggil apa? Sama ayah perempuan ini manggil apa? Harusnya kakek kan? Jadi bapak, rusak Pak. Dan tidak ada orang yang mau, tidak ada orang yang mau anak istrinya dijinahi orang lain. Tidak ada yang mau. Maka untuk menjaga nasab supaya jangan rusak hubungan keluarga, nasab turunan, garis keturunan, diharamkanlah berzina. Jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu, dikasih solusi. Boleh nikah. 4 pun dikasih Allah Ta'ala. Kalau sanggup, silakan. Tapi kalau nggak sanggup, 1 aja. Ya. Jangan kepedean, udah tahu nggak sanggup, dipaksain 4 istrinya kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi begitu. Maka disitulah diharamkan tadi khamar, narkoba haram, ganja juga haram karena membuat kita bertergantungan. Tiba-tiba datang rokok pun buat tergantungan. Tapi masih bisa dikendalikan, nggak merusak akal. Orang dewasa boleh, masih makruh kata MUI kan? Kenapa? Karena orang dewasa udah bisa cari duit sendiri, berdikari. Anak muda mulai diharamkan. Kenapa? Karena rokok itu pintu narkoba. Karena rokok itu membuat anak-anak belum bisa cari duit, dia tergantung sama itu. Maka haram rokok itu bagi anak remaja. Itu haramnya namanya haram ijtihadi, diijtihadkan ulama. Karena kondisi kita sudah mulai banyak orang kena narkoba, maka pintu narkoba itu ditutup oleh ulama dengan mengharamkan rokok. Itulah namanya fikih, Pak. Ya, untuk remaja diharamkan. Cuma kan ada orang terlalu keras. Ya, orang tua kita merokok, bapak kok merokok? Merokok itu kan kerja iblis. Akhirnya dikafir-kafirkannya bapaknya gara-gara merokok kan. Ini bahaya. Karena fikih ini sebenarnya sangat bagus untuk menetralisir ekstremisme, pemahaman-pemahaman yang ekstrim, yang berlebih-lebihan. Ya fikih itulah yang buatnya. Dia menjadi damai. Objektif dia, Pak, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itulah salah seorang ulama besar di Mekah, Sayyid Al-Maliki Al-Hasani mengatakan, sekiranya umat Islam ini berhukum dengan fikih, niscaya mereka akan hidup bahagia. Sampai dia katakan itu, Pak. Kenapa? Kalau kita mengikuti ulama fikih, kita nggak bentrok, nggak saling berkelahi. Karena fikih itu penuh dengan ilmu, penuh dengan dalil, penuh dengan hikmah. Fikih itu kalau nggak ada dalilnya dari Al-Quran hadis, ada ijma. Ya, ijma ulama, kesepakatan ulama. Kalau nggak ada nanti ijma, ada qiyas, analogi. Nggak ada qiyas, dilihatlah syar'u man qablana, dilihat syariat-syariat sebelum kita, umat sebelum kita, yang mendekat-dekati. Ya, kalau nggak ada, dilihat adat. Imam Malik menjadikan kebiasaan adat orang Madinah sebagai sumber hukum kalau nggak ada Quran hadis. Jadi kalau nggak ada dalam Quran dalam hadis, beliau nggak tahu Quran hadisnya, dilihatnya kebiasaan orang Madinah. Nah, kalau kebiasaan orang Madinah itu begini katanya. Jadi jadikannya dalil hukum. Jadi dalil hukum itu, Pak, ada yang disepakati Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini sepakat ulama penggunaannya. Datang kelompok yang tadi yang disepakati itu Quran hadis saja. Ijma qiyas enggak digunakan. Padahal yang mensepakatinya ini ahli hukum, ulama tabi'in, ulama salaf. Tapi mereka buang, enggak mereka ikuti. Pokoknya Quran hadis saja. Ijma qiyas itu bukan sumber hukum, bukan dalil hukum. Mulai kan. Apalagi yang kita sebut tadi, qaulus sahabi, tapi enggak objektif juga, Pak. Karena qaulus sahabi pun nanti mereka gunakan pendapat sahabat. Ya.
Jadi akhirnya nanti mereka berhukum itu ambigiun. Ambigu itu merusak, merancu. Ya bahkan jangankan kalau sahabat, perkataan ulama pun dijadikan mereka sebagai landasan hukum, dalil hukum. Ya, maka salah satu ulamanya mengatakan, ya, bermadzhab itu bagus, tapi tidak wajib. Apa dalilnya? Dalilnya ulama hadis itu tidak bermadzhab. Ini pendapat dia. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim itu bermadzhab ke Syafi'i dalam riwayat lain. Tapi mereka katakan ulama hadis tidak bermadzhab. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ulama hadis Imam Bukhari, Muslim tidak bermadzhab. Iya. Tadi katanya perbuatan ulama enggak boleh jadikan dalil. Tapi ternyata disebutnya dalil. Jadi akhirnya terjadi kerancuan dalam berhukum, ya. Ini akibat mereka tidak memahami metodologi istinbat hukum. Usul fikih itu tidak didalami, tidak dipahami dengan baik. Kalau dipahami dengan baik enak. Ya, yang satu nanti mengharamkan, yang satu menghalalkan, kita lihat alasannya. Nah, setelah kita lihat alasannya, kita pilih mana yang cocok buat kita. Kalau yang pas buat Indonesia mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i. Kenapa? Yang nalar kita cocok ke mazhab Syafi'i, maka Syafi'i kita pakai. Nalar ulama fikih sana enggak pas sama kita, budaya kita. Enggak apa-apa kita tinggal. Kenapa? Karena haramnya haram ijtihadi, berdasarkan ijtihad ulama, bukan haram langsung dari Allah yang qat'i. Kalau haram yang langsung dari Allah, zina haram, mencuri haram, nyembah selain Allah haram. Ini kan haram pokok namanya, haram yang disepakati. Ini ulama enggak berani nih bermain-main di sini, Pak. Maka harus tahu kita dalam fikih itu ada wilayah yang qat'i, yang sorry, yang jelas, gak boleh kita rubah-rubah. Ada wilayah yang berubah-ubah. Ya. Contoh, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dulu membukukan hadis itu dilarang keras sama Umar bin Khattab. Kalau kita ikuti pendapat Umar bin Khattab, maka Imam Bukhari pelaku bidah sesat. Betul? Kenapa? Dan kita bahaya kan? Gak ada kitab hadis. Mencatatkan, membukukan hadis itu dilarang keras sama Umar bin Khattab. Dilarang. Dulu membukukan Al-Quran itu, ya, dilarang, tidak diinginkan oleh Abu Bakar. Sampai Umar mendesaknya untuk mengumpulkan Quran. Nah, mencetaknya dilarang Imam Sa'bi. Kalau kita ngikuti pendapat Abu Bakar dulu, Al-Quran gak terkumpul seperti sekarang. Jadi kalau dia berdasarkan ra'yu setingkat Abu Bakar, ya masih bisa, salah, gak cocok. Coba kalau Al-Quran itu tidak dibukukan, tidak dikumpulkan, apa jadinya kita kan? Itulah alasan Umar. Ternyata pendapat Umar yang benar. Sehingga Abu Bakar akhirnya mengikut Umar. Dulu memberi titik baris di Quran itu marah, diharamkan ulama. Kenapa? Al-Quran itu dulu nggak ada titiknya, nggak ada barisnya, benar-benar gundul. Sekarang terasa nggak manfaatnya? Logis nggak kalau diharamkan? Nggak logis, Pak. Karena titik baris Quran memudahkan kita membaca. Jadi kalau arah haram ijtihadi itu bisa berubah. Karena keadaan memaksa, kondisi. Maka muncullah kaidah fikih al-hukmu yataghayyar bi taghayyil amkinah wal azminah. Hukum nanti bisa berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan. Itulah namanya hukum-hukum furu' yang haramnya haram ijtihadi. Tapi yang pokok-pokok tadi nggak bisa dirubah, maka dibuatlah itu wilayahnya yang nggak boleh berubah sama yang boleh berubah. Sudah dibuat ulama fikih begini bagus, tiba-tiba datang lagi satu golongan, diobrak-abrik lagi. Kaidah-kaidah ini. Maka orang-orang yang mengerti fikih akhirnya terpaksa ini. Ya, antara prihatin kasihan dengan umat Islam, ya terpaksa membela diri kan. Karena disyirikkanlah, dia dibid'ah sesatkanlah. Kan unik nih, Pak. Unik.
Apa enggak unik? Salaman sesudah sholat bid'ah, sesat, masuk neraka. Tapi sesudah sholat dia main HP, buka HP, boleh enggak? Hah? Di dalam sholat dia buka HP, baca Quran dari HP, boleh enggak? Dibolehkan sama dia. Sesudah sholat boleh main HP. Giliran kita salaman sesudah sholat, beda. Mana lebih utama, salaman dari main HP sesudah sholat? Utamaan mana? Utamaan salaman. Bapak kan bisa menalar dengan logika sehatnya lah gitu ya. Maka saya sebut, jangankan salaman sesudah sholat, bapak ibu kentut aja, buang air besar aja, boleh nggak? Boleh. Habis sholat dia buang air besar, kentut, buang air besar, nggak masalah. Tapi jangan kentut depan umum. Sesak kita ya, habis sholat sesak kita udah masuk ke WC, buang air dah, boleh nggak? Ya boleh lah. Namanya sudah sholat kan. Yang dilarang itu perbuatan-perbuatan yang merusak sholat kita lakukan dalam sholat. Kalau bapak ibu salaman di dalam sholat baru haram, merusak sholat. Allahu Akbar. Awalnya nggak lihat-lihat sebelahnya, tiba-tiba berdiri. Kayaknya bapak ini orang sekampung. Bapak yang dari sana ya? Dari Padang Bola? Iya, aku kan kakak bapakmu. Oh iya Pak, nanti kita kenalan Pak ya. Nanti kita ngobrol ya. Kenapa? Karena sholat itu kan ada definisinya di ulang fikih. Perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau sudah salam, sudah berakhir sholat. Di luar sholat ya perbuatan mubah. Salaman sesudah sholat mubah, ya mubah lah. Kok jadi sesat? Kenapa sesat? Karena berhukum tidak pakai hukum fikih, hukum yang 5, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Berhukumnya pakai apa? Pakai sunnah bid'ah. Maaf ya, orang yang berhukum pakai sunnah bid'ah sebenarnya mereka ini orang goblok. Saya jelas terang saya katakan, supaya bapak ibu nggak terpengaruh. Kenapa saya katakan goblok? Ya goblok lah. Akalnya nggak logis. Saya kasih tahu ilmunya. Sunnah itu apa artinya? Definisinya: perkataan, perbuatan, takrir. Perkataan, perbuatan, takrir Nabi, benar nggak ini hukum? Ya nggak hukum. Perkataan Nabi mengatakan ABC. Perbuatan Nabi, sunnah itu kan perbuatan Nabi. Nabi sholat, Nabi puasa, Nabi haji, Nabi umrah, Nabi Senin Kemis. Nah, sholat, puasa, Senin Kemis, haji, umrah itu hukum nggak? Hah? Hukum nggak? Ya enggak lah. Perbuatannya perbuatan bukan hukum. Mencuri hukum nggak? Perbuatan mencuri hukum nggak? Perbuatan mencuri bukan hukum. Perbuatan mencuri dikenai hukum, dijatuhi hukuman. Maka perbuatan Nabi itu, sunnah Nabi itu mengandung hukum, dijatuhi hukuman, sumber hukum, bukan hukum. Kenapa? Hukum itu adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu, menetapkan aturan sesuatu pada sesuatu, ada aturannya. Maka nanti sholat itu karena dia bukan hukum, sholat itu dihukumi. Sholat itu ada yang dihukum wajib, sholat 5 waktu. Sholat itu sunnah Nabi, sholat itu ada yang dihukumi sunat atau anjuran seperti sholat rawatib, sholat duha. Puasa itu ada yang dijatuhkan hukuman wajib, puasa Ramadan, ada yang diberi hukum sunat anjuran, puasa Senin Kemis. Jadi wajib sunat itu yang hukum. Kalau sunnah bidah bukan hukum. Paham Bapak Ibu? Karena sunnah perbuatan Nabi ya perbuatan Nabi bukan hukum. Tapi dia dijatuhi hukuman, diberikan hukum, gitu loh. Maka saya bilang tadi sebenarnya kalau Bapak paham ilmu syariah fikih, orang yang berhukum dengan sunnah bidah itu sebenarnya goblok. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka goblok.
Sunnah Nabi kok bisa hukum? Sunnah Nabi itu mengandung hukum, dijatuhi hukum. Sunnah Nabi salat. Salat kan sunnah Nabi kan? Apa hukum salat 5 waktu? Berarti kan apa hukum sunnah salat? Wajib. Apa hukum sunnah? Sunnah itu kan perbuatan. Apa hukum salat rawatib? Sunat. Sunnah sama sunat beda ya, bedakan sedikit biar enak. Sunat itu fikih, anjuran. Sunat atau nadab, anjuran. Ya. Apa hukum salat rawatib? Sunat, anjuran. Apa hukum salat sesudah subuh? Haram. Jadi salat itu hukumnya ada yang wajib, ada yang anjuran, sunat, nadab, ada yang haram. Jadi salat itu perbuatan Nabi itu yang diberikan hukum, dijatuhi hukum, diberikan hukuman. Maka yang dimaksud dengan hukum dalam ilmu hukum adalah wajib, sunat, nadab ya, anjuran, makruh, haram. Itulah hukum. Ya. Paham ya Pak ya? Saya suka ini mengulang-ulang. Kenapa? Karena kalau orang awam kadang susah memahaminya. Padahal yang gampangannya dia Pak. Cuman karena kita nggak kuat ilmunya, basicnya, gampang dibolak-balik orang pikiran kita, gitu aja. Jadi seperti dibohong-bohongi umat Islam ini. Dengan kenapa itu terjadi? Ya itulah Pak, karena nggak belajar ilmu kan. Logika akalnya sebenarnya kurang sehat kalau saya begitu. Ya. Dia nggak tahu dia salah, tapi yakin kali dia coba sikit-sikit bidah. Ya bidah bukan hukum. Bidah itu sesuatu yang tidak dilakukan, tidak dicontohkan Nabi. Dia bukan hukum. Kalau nggak dicontohkan Nabi ya nggak apa-apa. Belum tentu haram kan? Nanti hukum syariah yang mengharamkannya, hukum syariah yang mengatakannya makruh, hukum syariah yang mengatakannya wajib. Maka sunnah diberi hukum yang 5, dijatuhi hukum yang 5, bid'ah pun dijatuhi hukum yang 5. Sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi SAW, membukukan Quran, mana dicontohkan Nabi? Sunnah, wajib. Buat pesantren apa hukumnya? Ya sunnah, anjuran ya kan? Sunnah, anjuran. Besar pahalanya buat pesantren. Ya. Ini ambal nih, apa hukumnya? Ini kan gak dicontohkan Nabi nih. Buat ambal di masjid. Apa hukumnya? Anjuran supaya jangan bapak kedinginan, jangan menggigil. Ya kan? Kalau subuh sholat sini dingin, nggak ada ambalnya kan menggigil kan? Zaman Nabi ada nggak ambal gini? Nggak ada, yang ada cuma tanah. Paham bapak? Itulah fikih itu Pak. Ya. Maka kalau kita berhukum dengan fikih, insya Allah kita akan aman damai umat ini, kata Syed Al-Maliki. Tapi kalau berhukum dengan yang bukan hukum fikih, itulah buat kacau kita nanti. Bid'ah sesat, suraka. Ributlah. Maulid sesat. Maulid ngapain? Tablik akbar. Maulid ngapain? Solawatan. Solawatan kok sesat? Solawatnya bukan begitu. Itu solawat bid'ah. Yang diajarkan Nabi begini. Saya sebut solawat yang diajarkan Nabi itu beda solawat yang dibaca Jibril. Jadi Jibril sendiri nggak pakai solawat yang diajarkan Nabi. Berarti Jibril suka buat bidah dong. Bayangkan Jibril aja buat bidah. Iya kan? Solawat Jibril apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat Jibril. Yang diajarkan Nabi bukan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu kan yang diajarkan Nabi. Berarti Jibril buat bidah dong. Enggak sama. Itu karena enggak paham fikih. Sebenarnya salawat itu kan sunnah cabang. Boleh di tengah-tengah salawat kita sisipkan doa, boleh. Ya, maka ada salawat najiat. Kita berwasilah dengan salawat ini, padilahnya mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Dengan padilah salawat ini, mudah-mudahan kita dibukakan hijab, salawat sirri namanya. Dengan salawat ini, mudah-mudahan disehatkan Allah jasmani kita, ruhani kita.
terhindar dari sihir, pelet dan macam-macam. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Dan ada lagi yang menyisipkan di sisi sholat itu puji-pujian kepada Nabi. Nggak ada masalah. Wong yang kita puji Nabi Muhammad, yang nggak boleh dipuji adalah Abu Jandal. Yang nggak boleh dipuji adalah Abu Jahal, Abu Lahab.